Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forem 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali di serial Renungan Refleksi Diri Kita, season kelima, episode ke-7. Pada kesempatan ini kita mendengar ucapan Yesus Kristus yang terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Merupakan sebuah perumpamaan tentang garam dunia dan terang dunia. Sebelum memulai membaca firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, kami bersama-sama Tuhan ingin mendengar firman-Mu. Bukalah pintu hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami memahami apa sebenarnya maksud Tuhan. Dengan demikian, kami dapat melakukan tugas yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka dan membaca dari kitab Injil Matius. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, makanan tanpa garam sudah pasti hambar. Semenarik apapun makanan tersebut, sudah tidak berarti lagi. Tetapi di sini yang kita lihat bukan dari efek asin garam, tetapi justru butiran yang tampak seperti garam itu yang sudah tidak memiliki rasa asin lagi. Garam umumnya adalah senyawa kimia NaCl atau MgCl2 atau campuran keduanya. Butiran yang dikeringkan berupa bubuk halus berasa asin. Apakah mungkin garam menjadi tidak asin? Itu sebenarnya suatu hal yang mustahil. Dia menjadi tidak asin lagi bila NaCl-nya sudah terurai menjadi Na positif dan Cl negatif, atau MgCl2-nya terurai menjadi Mg2 positif dan 2Cl negatif. Kemudian masing-masing berikatan dengan unsur lain. Jadi perubahan senyawa terjadi. Bukan menjadi senyawa garam lagi, sama seperti orang Kristen sudah berubah esensi rohaninya. Orang yang tampak seperti orang Kristen itu yang sudah berubah secara fundamental tanpa disadarinya. Memang ini adalah teguran Tuhan Yesus bagi orang Kristen yang hidup di dalam menara gadingnya, zona yang kita anggap aman bagi kita. Tanpa sadar kita sudah melenceng dari keinginan Tuhan.
sama dengan senyawa NaCl atau MgCl2 yang berikatan dengan unsur lain dan menjadi senyawa yang bukan garam lagi. Terjadi perubahan secara esensial di dalam diri kita. Indikasinya, kita mengaku beriman tetapi tidak berbuah. Harap kita catat di sini. Berbuah itu bukanlah harta, tetapi rohaniah. Sama mustahil dengan garam yang menjadi tawar. Demikian juga sebenarnya orang yang mengaku hidup bersama Tuhan tidak mungkin tidak berbuah. Teguran paling keras dari Rasul Paulus dapat kita lihat di Ibrani 6 ayat 4-6. Nanti bisa bapak-bapak dan ibu-ibu membacanya sendiri. Kesimpulannya sebenarnya kita menjadi tidak berguna lagi di mata Tuhan. Mengapa menjadi seperti ini? Ada yang salah dengan percaya diri kita. Dengan mudah mengatakan kita beriman. Artinya ada yang salah dengan cara kita memahami bahwa kita sudah diselamatkan. Kita menjadi patron yang keliru, patron yang salah dengan cara kita memahami keselamatan itu. Ya, menjadi patron yang salah bagi orang yang mencari keselamatan. Kita membawa orang dalam pola hidup kita yang tidak mampu memberi warna kebaikan dalam kehidupan. Seharusnya lah kita harus tetap seperti garam, karena orang hanya tahu bahwa itu garam bila terasa asin. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya lah bila kita hidup di dalam Tuhan, kita tidak akan bisa menahan curahan kasih Tuhan yang akan terus meluap. Inilah buah iman berupa mata air kehidupan. Karena kita berada di mata airnya Allah yang mengalir tanpa kita sadari dari dalam diri kita dan berdampak bagi sesama tanpa ada yang bisa menghalangi. Jadi, ini bukan suatu hal yang bisa kita create atau ciptakan akan terjadi. Sama seperti lampu-lampu dari sebuah kota yang terletak di atas gunung. Cahayanya yang terang dapat dilihat dari sisi manapun. Sebenarnya, lampu sebuah kota yang terletak di atas gunung tidak akan mampu menerangi seluruh jalan. Tetapi posisi kota tersebut yang diakibatkan lampu yang terang tersebut membuat semua orang dapat menentukan dengan tepat arah kota yang terang itu. Demikian juga garam. Garam tidak akan mampu mengasini seluruh makanan, tetapi setiap orang dapat menakar seberapa banyak makanan yang akan ditaburi dengan garam. Demikian juga lah hendaknya kehidupan orang Kristen. Menjadi garam bagi sesamanya. Kita jangan terlalu sibuk saling menggarami di lingkungan gereja, karena makanan akan terlalu asin. Sebagaimana perintah Tuhan, menjadi garam dan terang dunia. Bukan menjadi garam dan terang bagi orang Kristen semata. Garam dan terang bukan karena menyebarkan firman Tuhan, tetapi semua hal berawal dari hati yang tulus. Karena itulah kita sebagai umat Tuhan harus mempersiapkan hati yang sudah diperbaharui Tuhan, bukan sekedar mengandalkan pengetahuan untuk melakukan hal yang baik. Selebihnya kita hanya berdoa dan berserah kepada kehendak Tuhan. Hati yang sudah diperbaharui adalah hidup di dalam Tuhan. Ini hanya berarti menyalakan pelita dari dalam hati kita. Roh manusia kita yang bersekutu erat dengan Roh Kudus akan bersinar terang. Tidak akan ada yang bisa menghalangi terang itu.
cahaya yang menerangi semua orang, sehingga dapat menunjukkan jalan yang benar. Setiap orang melangkah dengan pasti, mengikuti jalan yang benar itu. Jalan yang ditunjukkan oleh terang tersebut. Jalan yang menunjukkan jalan keselamatan. Karena semua orang dapat melihat, cahaya dari dalam diri kita adalah terang pemberian Tuhan dari hasil persekutuan kita dengannya. Dengan demikian, orang tidak melihat perbuatan baik kita lagi, melainkan melihat kemuliaan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Itulah kesaksian yang hidup dari Roh yang hidup, yang akan selalu menghidupi kita. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami sudah membaca sedikit akan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan, agar menjadi firman yang hidup di dalam diri kami. Dan dengan itu ya Tuhan, kami memperoleh kehidupan yang Engkau perkenankan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.